Shalom, jemaat Tuhan, dimanapun kita berada. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Dan selamat beribadah untuk kita semua di hari Minggu. Dalam minggu ini, dalam memasuki Minggu Advent yang kedua. Pemberitaan firman Tuhan kita pada hari Minggu ini terambil dari Lukas 3 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Lukas 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Dengan judul perikop Yohanes Pembaptis. Begini firman Tuhan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea, dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea, dan Trakonitis dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria, di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya yang berkata demikian. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, bersiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berleku-leku akan diratakan. Dan semua orang yang akan melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Sejauh ini pemberitaan firman Tuhan, berbahagialah orang yang mau mempraktekkan, mendengarkan firman ini dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Sekali lagi saya menyapa kepada kita semua. Shalom dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat memasuki Minggu Advent yang kedua dalam memaknai Minggu Advent kedua ini. Minggu Advent kedua kita ini berbicara tentang, dalam temanya adalah Tuhan sudah dekat. Sekali lagi adalah temanya Tuhan sudah dekat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Minggu Advent kedua kita ini memaknai bahwasannya Tuhan itu sudah semakin dekat datang kepada kita. Bukan hanya di dalam minggu kedua, tetapi dalam memaknai masa Advent yang akan datang kita lewati. Yang tadi pertama, minggu kemarin itu ada pertama, dan sekarang ini kedua, dan mungkin sampai 3 sampai 4 itu adalah dimaknai secara keseluruhan, itu adalah minggu, dimaknai sebagai minggu kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kali ini kita berbicara tentang seorang tokoh besar, dan mungkin ini adalah dulunya adalah seorang murid Yesus sampai sekarang begitu. Nah, namanya siapa? Yohanes. Kita tahu bahwasanya Yohanes adalah murid Yesus yang terbesar di antara para murid, selain Simon Petrus dan sebagainya begitu. Nah, Yohanes sendiri di sini dikatakan sebagai seorang pembaptis. Seorang pembaptis. Kita tahu bahwasanya kalau menjadi seorang pembaptis itu bukanlah orang yang biasa, bukan orang yang dikatakan sebagai orang yang dikenal sebagai orang yang rendah, tetapi orang pembaptis itu seperti Yohanes, seperti pendeta yang membaptis begitu, pendeta, Yesus, orang-orang besar, imam besar dan sebagainya. Tetapi kali ini kita disebut sebagai, di dalam perikop judulnya adalah Yohanes Pembaptis. Nah, kenapa dikatakan sebagai Yohanes Pembaptis? Karena di dalam ayat yang ke-3 dikatakan Yohanes begini. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Disambung lagi di dalam ayat 4 dikatakan, seperti ada tertulis dalam kitab-kitab nubuat Yesaya, yang katakannya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah diri jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Jadi Yohanes dijadikan Tuhan sebagai pembaptis. Dikatakan di belakangnya itu adalah sebagai pembaptis, itu tidak main-main. Mengapa Yohanes dikatakan sebagai pembaptis? Karena Tuhan tahu bahwasanya Yohanes ini adalah orang yang benar-benar tulus dan murni. Dia itu adalah orang yang suci di hadapan Tuhan. Dia mau mendengarkan setiap apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dia tidak mau mendengarkan apa yang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan. Oleh sebab itu makanya kan dikatakan dia adalah seorang pembaptis. Bukan pembaptis yang handal, bukan pembaptis yang murni dari siapapun, tetapi dia dijadikan pembaptis oleh karena berkat kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih,
selama kita memaknai dalam 2 minggu Advent kedua ini, dalam memasuki minggu Advent kedua ini, apa yang sudah dirasakan oleh saudara? Apakah sudah ada perubahan? Apakah saudara sudah masih mengalami yang namanya dosa, kejahatan, dan segala macamnya? Tetapi jelas dikatakan Yohanes di dalam ayat 3, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Jadi dalam perkataan Yohanes ini, melalui firman Tuhan ini, dikatakan kita harus menjauhi yang namanya dosa. Kita jauh-jauhi yang namanya dosa. Tuhan tidak mau hidup kita itu semakin berlarut-larut dalam dosa dan kejahatan. Oleh makanya kita itu harus bertobat dan berilah diri kita untuk berserah penuh kepada Tuhan, dan dosa kita akan diampuni oleh Tuhan kalau kita mau bertobat di hadapan Tuhan. Dalam memaknai minggu Advent kedua ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, banyak sekali masih tantangan yang harus kita lewati. Banyak sekali masalah yang mungkin kita harus hadapi sekarang ini. Tetapi percayalah, melalui tangan kasih Tuhan, semua masalah, semua tantangan itu akan diselesaikan dengan baik jika kita berseru kepada Tuhan saja. Dan kalau kita masih bergumul di dalam dosa, berdoalah kepada Tuhan, maka dosa-dosa kita itu akan diampuni oleh Tuhan. Lagi dan lagi Bapak Ibu Saudara dan terkasih, kedatangan Tuhan itu selalu dikatakan di dalam Alkitab adalah kedatangan Tuhan sudah dekat. Dalam hal ini, kedatangan Tuhan itu dijadikan sebagai kelahiran Yesus. Kedatangan Tuhan sebagai kelahiran Yesus, anak Raja, anak Allah Bapa yang ada di sorga. Yesus sendiri lahir di palungan domba, bukan di tempat mewah, bukan di tempat yang namanya istimewa dan sebagainya. Yesus lahir keluar dari kandungan Maria, itu berada di palungan domba, dan disambut oleh para banyak sekali orang-orang, terutama orang-orang Majus, pengembala dan sebagainya. Tetapi itu kita akan nanti berbicaranya ketika kita akan merefleksikan Natal yang akan kita laksanakan pada tanggal 25 Desember yang akan datang. Tetapi saat ini saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam merefleksikan dan memaknai minggu Advent yang kedua ini, mari sadarkanlah diri kita untuk tetap terus berlandaskan penuh kepada Tuhan. Meskipun kita dalam minggu-minggu ini kita mengadakan yang namanya menghadiri Natal kategori Natal keluarga dan segala macamnya, tetapi percayalah, melalui Natal yang kita ikuti, ibadah-ibadah perayaan Natal yang kita ikuti, itu merupakan refleksi dalam iman kita, merupakan ibadah dalam kebutuhan dalam jiwa kita. Karena banyak sekali orang mengatakan Natal adalah suatu perayaan yang memang harus dilaksanakan. Tetapi Natal itu bukan hanya dianggap sebagai perayaan, tetapi merefleksikan dalam diri kita untuk menganggap bahwasanya diri kita ini apakah sepenuhnya untuk bisa merayakan Natal itu, apakah sudah sepenuhnya untuk di hadapan Tuhan atau belum. Tetapi yang jelas, dalam memaknai dan melancarkan dalam setiap acara Natal dan kita mengikutinya, kita itu sudah siap untuk merasakan kehebatan kuasa Tuhan, merasakan bahwasanya kedatangan Tuhan itu untuk memberikan berkat kepada kita, memberikan kita kepada keselamatan. Karena di dalam ayat 6 dikatakan adalah, dan semua orang akan melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, keselamatan itu datang daripada Tuhan, bukan dari diri kita sendiri. Setiap agama percaya bahwasanya keselamatan itu datang daripada Tuhannya sendiri. Dan kita percaya bahwasanya sebagai umat Kristen, keselamatan itu datang daripada Tuhan. Dan terutama syaratnya adalah kita mau bertobat, kita mau berserah penuh kepada Tuhan, menyembah dan memuji nama Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dosa, kejahatan, dan apapun itu yang berbau negatif, lepaskanlah itu, buanglah itu semua. Karena itu adalah hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Karena itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan nama Tuhan. Apakah diri saudara tidak mau berubah, tidak mau bertobat, dan lagi-lagi dan lebih dalam lagi mau berbuat dosa? Itu kembali pertanyakan kepada saudara, saudari, dan kepada saya juga. Tetapi saya menekankan kepada kita semua untuk bertobatlah, sadarlah bahwasanya diri kita ini sepenuhnya layak untuk kepada Tuhan. Kita ini adalah gambar dan serupa dari Allah. Oleh sebab itu, makanya kita jangan berbuat dosa. Kita mau meluruskan jalan Tuhan, kita mengikuti jalan Tuhan. Dan pertanyaannya, jalan kiri atau jalan kanan? Pintu lebar, jalan lebar atau jalan sempit? Manakah yang Anda pilih, saudara-saudara yang terkasih? Tetapi saya percaya, kalau kita berada di tangan Tuhan,
kita pasti bisa berada di jalan yang benar. Kita berada di dalam tangan kasih Tuhan, dan tidak ada seorang pun bisa menghalang kita kalau kita berada di dalam Tuhan. Dan orang itu ingin mencoba kita supaya menarik kembali ke dalam dosa, tidak akan bisa kalau kita berada di dalam tangan Tuhan. Semuanya itu, dosa, kejahatan itu tidak ada apa-apanya, dan kita hanya bersama Tuhan. Tangan kasih Tuhan selalu menyertai kita. Demikian pemberitaan firman Tuhan pada minggu Advent kedua ini. Mari saya mengajak pada kita semua untuk merefleksikan minggu Advent dalam minggu Advent yang akan datang selanjutnya, dan merefleksikan bahwasanya kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Dan mari di dalam bulan Desember ini kita rayakan, kita maknai, kita refleksikan dalam memaknai dalam perayaan Natal, dan juga acara demi acara yang kita datangi dan kita hadiri. Itu adalah semua oleh karena berkat Tuhan, untuk supaya kita hadir dalam memuliakan dan menyembah nama Tuhan saja. Amin. Tuhan Yesus memberkati.